Halo para penghuni YouTube, how are you? Gimana kabar kalian? Kali ini saya akan merekap alur cerita film The Red Turtle tahun 2016, film animasi tanpa dialog yang mengisahkan seorang lelaki terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Bagaimana kisahnya? Oke, langsung saja enjoy the video. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang lelaki yang sedang terombang-ambing di tengah lautan. Ia terus berupaya untuk menggapai sebuah sampan di tengah tingginya ombak. Karena kita akan berfokus pada lelaki ini, maka kita namai saja Jack. Singkat cerita, Jack pun terdampar di sebuah pulau. Ketika tersadar, ia merasa bingung dan mulai menilai situasi. Dengan sedikit ragu, ia memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Di sana, ia menemukan genangan air dan segera meminumnya. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang membuat Jack waspada dan segera mengambil sebatang bambu untuk berjaga-jaga. Namun ternyata itu hanyalah suara gemuruh dari air hujan. Setelah reda, Jack memutuskan untuk menaiki tebing yang cukup tinggi. Ia mulai melihat ke berbagai penjuru pulau tersebut. Sesekali ia berteriak untuk memastikan siapa tahu ada orang lain di pulau tersebut. Namun, ia harus menerima kenyataan bahwa ia terdampar sendirian di pulau tak berpenghuni. Meski begitu, Jack masih beruntung karena di pulau itu terdapat sumber air tawar untuknya minum dan terdapat pula pohon dengan buah yang bisa ia makan. Setelah makan dan minum, Jack kembali mengelilingi pulau itu. Namun, karena sedikit ceroboh, ia tergelincir di sebuah jurang yang membuatnya terjebak di antara himpitan batu besar. Tanpa panik, Jack segera mencari jalan keluar. Ia pun mulai mengambil napas panjang dan mulai menyusuri celah kecil di dasar jurang tersebut. Dengan susah payah, Jack akhirnya bisa keluar. Kemudian, ia kembali masuk ke dalam hutan dan mulai memilah bambu untuk dijadikan rakit. Malam pun tiba. Jack yang kelelahan berbaring di atas hamparan pasir. Di sampingnya, keluar beberapa anak penyu yang baru menetas. Hal itu membuat Jack takjub, dan tak lama, ia pun melanjutkan tidurnya. Di tengah malam, Jack kembali terbangun. Ia terperangah ketika melihat ada jembatan bambu di atas lautan. Jack yang merasa senang segera berlari menyusuri jembatan itu. Namun sayangnya, itu hanyalah sebuah mimpi. Keesokan paginya, Jack kembali melanjutkan misinya untuk membuat rakit. Dirasa cukup kokoh, rakit pun segera Jack dorong ke tepi pantai. Jack bersiap dengan membawa beberapa buah untuk bekalnya di perjalanan. Akhirnya, Jack pun mulai berlayar meninggalkan pulau tersebut. Namun, baru beberapa meter dari lepas pantai, Jack dikagetkan dengan sesuatu yang menabrak rakitnya dari bawah hingga membuatnya hancur. Merasa heran, Jack pun mencoba menyelam untuk menyelidiki, namun tidak terdapat apapun di sana. Dengan kesal, ia akhirnya kembali ke pulau tersebut. Tak menyerah di situ, Jack kembali membuat rakit dan mulai berlayar. Namun hal itu terjadi kembali. Sesuatu dari bawah laut menabrak rakit Jack hingga hancur. Dan ketika Jack melihat sekitar, tidak ada apapun di sana. Seolah ada sesuatu yang melarang Jack untuk pergi dari pulau itu. Malam harinya, Jack yang sudah sangat kelelahan mulai berhalusinasi. Ia melihat sekumpulan orang yang sedang bermain biola. Dan ketika didekati, mereka pun menghilang. Hal itu membuat Jack sangat frustasi. Keesokan paginya, Jack menemukan bangkai anjing laut di pinggir pantai. Ia pun segera menguliti dan menjemurnya untuk dijadikan pakaian. Setelah itu, Jack memutuskan untuk kembali membuat rakit dan bergegas mengarungi lautan. Takut hal yang sama terjadi kembali, kini Jack bersiap dengan sebatang bambu di tangannya. Dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat di hadapannya seekor penyu besar berwarna merah sedang menatapnya dengan tajam. Dan ya, penyu itulah yang selalu menghancurkan rakit milik Jack. Meski begitu, si penyu itu tak melakukan apapun pada Jack. Setelah rakitnya hancur, penyu tersebut pun pergi. Putus asa, marah, dan kesal berkecamuk di dalam hati Jack. Hingga ketika melihat penyu itu menghampiri pantai, Jack segera mengambil sebatang bambu dan memukulnya. Ia menggulingkan penyu itu dan membuatnya tak bisa bergerak.
Meski demikian, Jack sepertinya merasa menyesal akan perbuatannya. Hingga ia bermimpi penyu itu melayang meninggalkannya. Merasa tak tega, Jack segera menghampiri penyu itu dan mencoba menggulingkan tempurungnya, namun tak berhasil. Tak berhenti di situ, Jack pun mengambil air dan menyiram penyu itu berharap penyu itu akan tersadar. Namun sayang, usahanya tak membuahkan hasil. Malah, tempurung penyu itu mulai retak. Sesaat, Jack mengalihkan pandangan. Ia merasa penyu itu sudah tak bisa diselamatkan. Namun, hal yang amat mengejutkan terjadi. Ketika Jack menoleh, penyu itu kini berubah menjadi wanita cantik berambut merah. Merasa tak percaya, Jack berulang kali memeriksa, dan hal itu memang benar. Akhirnya, Jack segera mengambil air dan meminumkannya. Ia pun membuatkannya tempat berlindung dari terik matahari. Sore hari, ketika hujan mulai turun, Jack pergi untuk mengambil daun bambu agar si wanita penyu tadi tak kehujanan. Namun, ketika ia kembali, si wanita itu sudah menghilang, menyisakan tempurung yang tergeletak di sana. Dengan segera, Jack pun mulai mencari ke sana kemari. Namun, ia tak menemukan apapun selain jejak kaki di dalam hutan. Akhirnya, Jack memutuskan untuk berhenti dan beristirahat karena hari mulai gelap. Oke, untuk selanjutnya kita akan memanggil wanita penyu itu sebagai Sarah. Esok harinya, ketika Jack terbangun, ia terkejut karena Sarah tengah menatapnya dari dalam air. Jack sadar bahwa Sarah tak berbusana. Lalu ia segera meninggalkan bajunya dan pergi ke dalam hutan. Dari atas bukit, Jack melihat Sarah tengah menyeret tempurungnya dan menuju ke dalam air. Jack pun segera menghampirinya, berpikir bahwa Sarah akan pergi. Namun, Sarah hanya menghanyutkan tempurungnya dan kembali lagi ke pantai. Melihat hal itu, Jack pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama, yakni menghanyutkan rakitnya dan bertekad untuk tinggal di pulau tersebut. Ketika hari mulai gelap, Jack tengah termenung sambil menyelam. Sarah menghampirinya. Untuk pertama kalinya, mereka bertatap muka dan saling bercengkrama. Di sana, Sarah mengajarkan Jack untuk memakan kerang mentah. Melihat perhatian dari Sarah, Jack teringat ketika ia memukul kepala Sarah dalam wujud penyu. Jack menyesal dan mencoba meminta maaf, dan Sarah dengan besar hati tak mempermasalahkan hal tersebut. Di malam itu pula, Jack dan Sarah menjalin tali asih, selayaknya yang akan dilakukan ketika pria dan wanita terdampar di pulau tak berpenghuni. Beberapa tahun berlalu, kini Jack dan Sarah telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kita beri nama Sam. Seperti biasa, hari-hari mereka dihabiskan dengan membuat peralatan dan pakaian dari kulit. Dari tepi pantai, saya melihat sebuah botol kaca dan memungutnya. Ia terlihat senang karena belum pernah menemukan benda semacam itu. Melihat hal itu, Jack pun mulai mengajarkan Sam bahwa di luar sana berkembang peradaban manusia yang belum pernah dilihat Sam. Sore hari, ketika Jack dan Sarah tengah mengambil tanaman di atas bukit, Sam tergelincir dan masuk ke dalam celah berbatu. Ya, tempat itu adalah tempat yang sama ketika dulu Jack pernah terjatuh. Dikira akan tenggelam, namun ternyata Sam mewarisi keahlian ibunya. Ia pun dengan tenang mulai menyelam, mencari jalan keluar dengan petunjuk dari Jack dan Sarah, dan akhirnya ia pun selamat. Hari demi hari berlalu. Sam, yang sudah tumbuh menjadi remaja, selalu bercengkrama dengan ayahnya. Dan kini, Sam mempunyai teman baru, yakni 2 ekor penyu yang selalu menemaninya berenang. Hingga suatu hari, ketika mereka sedang mengumpulkan kerang, hal aneh terjadi. Burung-burung berterbangan tak tentu arah. Air laut mulai menyusut meninggalkan banyak ikan yang tergeletak. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang makin keras. Dan tiba-tiba, gumpalan ombak yang menjulang tinggi menerjang pulau itu. Tsunami sedang terjadi. Hutan bambu tersapu rata. Sam pun ikut terbawa hanyut, menyisakan keheningan di antara matinya banyak hewan. Untungnya, Sam masih selamat. Ia pun segera mencari orang tuanya. Ia berteriak sekuat tenaga, berharap ada jawaban. Ia berlari ke sana kemari, hingga akhirnya ia menemukan ibunya yang terluka. Tak berhenti di situ, Sam segera mengarungi lautan bersama teman penyunya untuk mencari ayahnya. Dan benar saja, ayah Sam sedang terombang-ambing dengan sebatang bambu yang menopangnya.
Beruntung, Jack masih sempat diselamatkan. Mereka pun berkumpul kembali. Beberapa hari berlalu, sedikit demi sedikit mereka mulai merapihkan pulau itu dari batang bambu yang berserakan. Malam harinya, Sam bermimpi menyelami ombak yang tinggi dan melihat ujung lautan dari sana. Ketika terbangun, Sam merasa bingung dan berharap bisa menemukan peradaban di luar sana. Sam pun mengutarakan keinginannya. Jack dan Sarah hanya bisa menundukkan kepala. Mereka sadar anaknya tak mungkin terus terjebak di pulau itu. Hingga esok harinya, Sam memutuskan untuk pergi mengarungi lautan dengan restu kedua orang tuanya. Hari itu menjadi sebuah perpisahan untuk mereka. Sam pergi ditemani teman-teman penyu miliknya. Kini, Jack dan Sarah kembali menghabiskan waktu berdua, hingga mereka mulai menua, rambut yang sudah memutih, tubuh yang mulai renta, tak mengurangi sedikit pun kasih sayang keduanya. Ketika malam gulita, hal yang pasti sudah terjadi pun tiba. Di atas pangkuan Sarah yang meneteskan air mata, Jack pun akhirnya tiada, meninggalkan istrinya yang kini telah beralih rupa menjadi penyu dan kembali mengarungi samudera.